Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar gelombang, khususnya tentang jenis-jenis gelombang sebagai pengantar untuk mata kuliah gelombang dan optik. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari gelombang dan optik ini? Gelombang adalah salah satu fenomena alam yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya untuk kita yang tinggal di Kota Padang, daerah rawan gempa bumi, gelombang merupakan salah satu topik yang mesti kita mengerti karena gempa merupakan salah satu fenomena dari gelombang. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan apa itu gelombang, yang kedua membedakan gelombang transversal dan gelombang yang longitudinal, dan yang ketiga menyebutkan contoh untuk setiap jenis gelombang. Nah, gelombang itu sendiri adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Dalam perambatannya, gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Misalnya, kamu melihat ada gelombang pada permukaan air. Yang berpindah pada gelombang di permukaan air tersebut adalah energinya. Energi dari gelombang tersebut, bukan airnya, bukan materi dari airnya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk gelombang, yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang tegak lurus terhadap yang getarannya tegak lurus terhadap arah rambatan. Nah, pada gambar ini, arah getarannya ke atas, seseorang menghentakkan tali ke atas, sedangkan dia merambatnya ke kanan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ini dikatakan bahwasanya getaran partikelnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Nah, bentuk dari gelombang transversal ini akan menghasilkan puncak dan lembah atau bukit dan lembah. Ini yang ke bawah disebut dengan lembah, yang seperti gunung ini disebut dengan puncak. Jarak dari puncak ke puncak itu disebut dengan panjang gelombang, atau jarak dari lembah ke lembah itu disebut dengan panjang gelombang. Nah, yang mana yang amplitudo? Amplitudo adalah jarak dari puncak tertinggi ke dasar gelombang, atau boleh juga jarak dari lembah atau titik terendah ke dasar gelombang. Itu disebut dengan amplitudo. Terus gelombang longitudinal ya, berkebalikan dengan yang tadi, gelombang longitudinal ini arah rambatannya searah atau berdempet dengan arah rambatannya. Kalau di sini kita mendorong selingki ke depan ya, selingki ke depan, maka dia merambatnya juga ke depan. Nah, ini kita katakan sebagai gelombang longitudinal. Yang ciri-cirinya kalau dilihat dari fisiknya ini terdiri dari rapatan dan renggangan. Jadi dia merampatnya ke kanan, bergetarnya juga ke kanan. Ya, jadi satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nanti kalau ada dua rapatan dan dua renggangan, berarti itu dikatakan ada dua gelombang. Tiga rapatan dan tiga renggangan itu kita sebut sebagai tiga gelombang. Nah, coba pikirkan bagaimana kita dapat menggunakan mainan pegas lingki untuk menunjukkan sifat gelombang transversal sekaligus gelombang longitudinal. Silakan dipikirkan, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, contoh gelombang itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama gelombang transversal tadi adalah gelombang yang kelihatannya naik turun. Nah, selingki tadi sebenarnya bisa bergerak naik turun, tergantung kita bagaimana merambatkannya. Nah, contoh lainnya gelombang transversal ini adalah gelombang pada permukaan air laut, gelombang pada ombak gitu ya, terus gelombang pada tali yang merambat. Kalau gelombang longitudinal, yang pertama ada gelombang suara atau gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu misalnya kita memukul sebuah sumber bunyi seperti drum, maka drum itu kalau digambarkan mulai dari sumber gelombangnya sampai ke pinggirnya itu membentuk rapatan dan renggangan. Terus selingki bergerak maju mundur ya. Ini kita sebut juga dengan gelombang P. Nah, kalau yang ini kita sebut dengan gelombang S. Salah satu contoh dari gelombang transversal lainnya adalah gelombang cahaya ya. Cahaya kalau digambarkan dia berbentuk bukit dan lembah. Nah, kesimpulannya, gelombang itu adalah getaran atau osilasi yang merambat dalam ruang. Nah, terdiri dari dua
bentuk, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ini berdasarkan arah rambat dan arah getar ya. Nanti ada juga jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya.